Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi pertemuan keempat, yaitu mengenai fungsi vektor ya, untuk pengganti mata kuliah pengganti tatap muka ya pada mata kuliah kalkulus 2. Baik, kita lihat di sini untuk definisi vektor. Jadi sebelumnya kita pernah di kalkulus 1 membahas tentang fungsi ya. Fungsi adalah pemetaan ya. Dari sebuah titik harus punya tepat satu nilai di daerah lawan ya atau kodomainnya. Nah, hal itu pun berlaku pada vektor. Jadi fungsi vektor merupakan aturan ya, aturan yang mengkaitkan sebuah nilai T di sini dengan tepat suatu vektor Ft. Even ya mau di ruang 2 ataupun ruang 3. Ruang 2 artinya dia masih dalam sumbu X dan Y, 2 dimensi. Sedangkan ruang 3 itu artinya dia 3 dimensi atau melibatkan 3 sumbu X, Y, Z. Nah, kalau kita lihat notasinya di sini, jadi fungsi vektor F besar ini memetakan dari sebuah nilai real ya, satu buah nilai real ke R2 atau R3. Di mana nilai realnya ini kita misalkan sebuah nilai T ya, sehingga nanti Ft itu kalau misalnya dipetakan ke ruang 2 ini bentuknya seperti ini, Fti tambah Gtj ya, artinya ada vektor I dan ada vektor J. Dan kalau misalnya dia dipetakan ke ruang 3, nah, dia akan menjadi seperti ini. Ft sama dengan Ft dikali vektor I atau X ya, sumbu X, tambah Gt dikali vektor J atau sumbu Y, ditambah Ht dikali dengan vektor K atau sumbu Z. Nah, atau kita juga bisa menuliskan fungsi vektor ini dalam bentuk seperti ini. Ya, kurung sikunya. Ft Gt, kalau yang 3 dimensi Ft Gt Ht, misalnya seperti itu. Oke, dan kita ketahui bahwa Ft, Gt, dan Ht itu adalah fungsi bernilai real, ya, seperti itu. Nah, contoh. Nah, ini contoh-contohnya. Misalnya ini nomor 1 ini di ruang 2, R2. Ft sama dengan akar T min 2 I tambah T min 3 pangkat min 1 J. Ya, dan untuk yang di ruang 3 contohnya adalah yang nomor 2. Ya, dimana X-nya itu cos T, Y-nya itu sin T, dan Z-nya itu 1 ya, di sini 1. Nah, contoh ini adalah kita akan mencari daerah asal dan daerah nilai dari soal 1 sampai 4 ya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu bahwa Ft ini kita misalkan F1TI tambah F2TJ tambah F3TK untuk 3 dimensi. Nah, untuk mencari domainnya atau daerah asalnya atau DF-nya itu adalah nilai T elemen real, di mana T adalah domain fungsi dari F1 ya, irisan dengan daerah asal dari F2 dan irisan dari daerah asal F3 ya. Jadi irisannya dari F1, F2, F3. Nah, maka itu adalah DF ya. Dan daerah hasil atau RF, atau R itu dari range ya, RF ini adalah Ft anggota dari R3. Jadi karena kalau misalnya ini untuk yang ruang 3 ya, jadi hasil dari T ini akan dipetakan ke Ft1, Ft2, Ft3 yang artinya dia di R3 ya. Nah, kita lihat di sini untuk soal nomor 1. Tentukan daerah asal dari Ft akar T min 2i tambah T min 3 min 3 pangkat min 1 ya, seperti itu. Nah, kita lihat di sini ini adalah F1 dan yang ini adalah F2. Ingat tadi sesuai definisi bahwa untuk mencari daerah asal
itu adalah DF1 irisan dengan DF2 ya, seperti itu. Nah, kita lihat di sini F1T-nya adalah akar T min 2. Nah, kita tahu bahwa kalau akar itu supaya dia terdefinisi harus lebih besar dari atau sama dengan 0. Sehingga di sini nggak boleh negatif di dalam akar ini. Jadi nilai T berapa aja yang memungkinkan dimasukkan ke dalam sini. Berarti nilainya minimal dari 2 dan seterusnya gitu ya. Kalau 1 boleh nggak? Kalau 1 nggak boleh, karena kalau 1 dimasukkan ke sini hasilnya ini adalah akar min 1. Jadinya bilangan imajiner. Jadi T-nya itu harus lebih besar dari 2, dan 2 ini sikunya seperti ini, artinya 2 itu termasuk ya, 2 sampai tahingga. Nah, sekarang untuk yang FT2 gimana nih? 1 per T min 3 ya, 1 per T min 3 itu kalau pecahan itu syaratnya penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Negatif boleh, positif boleh, tapi dia tidak boleh sama dengan 0. Artinya T-nya tidak boleh sama dengan 3. Jadi untuk DF2 itu adalah dia semua bilangan real dikurangi 3. Nah, jadi untuk DRH asalnya kita dapat mencari irisan dari DF1 dan DF2. Hasilnya adalah ini. Ya, 2 tahingga diiris dengan real min dikurang 3. Jadi hasilnya adalah boleh ditulis dalam bentuk seperti ini ataupun dalam bentuk seperti ini. Yang ini berarti dia selang 2 sampai 3, tapi 3-nya tidak masuk. Gabungan juga ditambah dengan 3 sampai tahingga. Sama aja ya. Contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua ini di ruang 3 ya. F1-nya cos T, F2-nya sin T, dan F3-nya 1 ya. Di sini 1. 1 sebentar. Sorry. Nah, maka kita peroleh DF1-nya boleh berapapun ya, real ya. T-nya itu real. Untuk F2 juga sama, real. Untuk F3 real juga. Tapi sebenarnya nggak ada, F3 itu dijelas 1 ya. Nah, sehingga domain fungsi dari F keseluruhan, maka irisan dari F1, F2, F3 dari R artinya bilangan real. Ya, jadi boleh berapapun. Jadi untuk kasus ini domainnya dia boleh berapapun. Yang penting dia bilangan real. Nah, sekarang untuk nomor 3. Nomor 3 itu ln T kuadrat tambah 1I tambah cos inverse T J ya. Nah, kita lihat di sini maka F1-nya ln T kuadrat tambah 1 dan F2-nya adalah cos inverse T. Diperoleh DF1 real ya, boleh berapapun ya. Karena ini ditambah 1, yang nggak boleh itu ada 0. Kalau misalnya di sini tidak ada tambah 1, berarti T-nya itu tidak boleh 0. Ya, kalau 0 kuadrat artinya ln 0 nggak boleh. Ln 0 boleh ya, 1 ya, maaf ya, boleh 1. Jadi DF1-nya adalah dia bilangan real. Oke, boleh 1. Nah, yang F2 cos inverse min 1T itu min 1 sampai 1. Betul atau salah? Cos ini bukan sorry, bentar saya catat di sini. Wait. Nah, jadi di sini tuh bukan cos T pangkat min 1 ya, itu berbeda, tidak sama dengan cos inverse T. Ya, ini berbeda. Nah, karena kita ketahui kalau misalnya cos inverse T itu adalah nilai cosnya ya, berarti cos itu nilainya hanya berada di rentang min 1 sampai 1. Nah, seperti itu. Sehingga kita lakukan irisan dari real dengan min 1,1, artinya irisannya adalah min 1 sampai 1. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Selanjutnya nomor 4, ln 2 per T I min 6 akar 6 min T J. Ini untuk 2 dimensi, kita lihat bahwa F1-nya ini, F2-nya min akar 6T, diperoleh bahwa untuk DF1 dia dari 0 sampai tahingga. Karena ln itu tidak boleh di sininya negatif ya, tadi bukan
saya koreksi dari pernyataan saya sebelumnya, bukan ln itu tidak boleh di sini 0, tapi tidak boleh negatif. Ya, tidak boleh negatif. Sehingga T-nya itu harus positif. Ya, harus positif. Karena kalau masuk di sini T-nya -1 berarti hasilnya dia negatif. Ya, seperti itu. 0 boleh nggak? Nah, karena ini pecahan, dia tidak boleh 0. Jadi dia tidak terdefinisi ya kalau 0, seperti itu. Nah, sekarang yang F2. F2 itu ingat di dalam akar itu tidak boleh 0. Artinya kita lihat di sini dan tidak boleh negatif. Ya, berarti nilai-nilainya adalah dari min hingga sampai 6. Ya, 6 masih masuk ya, karena 6 kurang 6 0. Ya, min 5 masuk? Min 5 masuk karena jadi plus. Yang nggak boleh itu 7. Ketika T sama dengan 7, itu artinya 6 kurang 7 min 1, akar min 1. Ya, imajiner. Sehingga kita bisa peroleh juga di sini irisan dari DF1 dan DF2. Ya, dari irisan dari 0 sampai T hingga diiris dengan min T hingga sampai 6, hasilnya adalah 0 sampai 6. Ya. Oke. Nah, ini ada latihan soal yang bisa kalian nanti kerjakan juga di rumah setelah selesai menonton video ini. Maka kita lanjut lagi ya. Nah, sekarang kalau kita berbicara tentang fungsi, kemarin juga kita berbicara tentang bagaimana grafiknya. Nah, kalau misalnya grafik fungsi bernilai vektor, bagaimana grafiknya ya? Nah, kita lihat di sini untuk Ft, F1ti tambah F2tj, kita lihat di sini. Misalnya domainnya, misalnya ya sudah kita tentukan itu dari selang A sampai B ya untuk daerah asalnya. Nah, kalau kita lihat ini ada selang A sampai B, ini untuk nilai T-nya. Lalu kita rubah ke fungsi vektor. Bagaimana gambarnya? Nah, gambarnya seperti ini. Jadi pertama misalnya kalau misalnya T-nya A ya. T-nya di titik A, maka kita akan dapat nanti F1T tambah F2T, bentuknya ini. Ya. Lalu kita coba FT, T-nya antara A dan B ya, tetap ya, misalnya bentuknya ini. Lalu masukkan lagi T-nya di ujung, yang B. Ya, yang B misalnya hasil ini. Nah, lalu dia jika T berubah sepanjang AB, ujung-ujung FT menjelajah lengkungan kurva C dengan arah tertentu dari A sampai B ya, dari batas bawah ke batas atasnya. Ya, maka FA ini disebut titik pangkal lengkungan C dan FB ini disebut titik ujung lengkungan C. Ya, jadi kita bergeraknya dari batas bawah daerah domain fungsinya sampai ke batas atas. Ya, jadi grafik fungsinya itu berupa nilai lengkungan kurva ini bentuknya. Ya, bukan vektor-vektor ini tapi ini dia grafik fungsinya, lengkungan kurvanya C. Baik. Nah, jika FA sama dengan FB, maka kalau FA sama dengan FB berarti misalnya di sini titiknya, maka kurva C disebut kurva tertutup. Ya, seperti itu. Kita lanjut ya. Nah, bagaimana sih cara membuat grafik fungsi vektor ya? Nah, di sini kita lihat grafik fungsi bernilai vektor berupa lengkungan ya. Jadi hasilnya berupa lengkungan di kurva R2 ataupun R3 dengan arah tertentu ya. Arahnya juga nanti ditentukan. Nah, cara menggambar grafik fungsi vektor ada 3 cara. Yang pertama adalah tentukan persamaan parameter dari lengkungan C. Yang kedua adalah eliminasi parameter T ya. Jadi kita eliminasi parameter T, ini yang penting. Dan gambarkan kartesius kurvanya. Lalu tentukan arahnya. Nah, tentukan arahnya ini nanti geraknya dari domain ya, domain fungsinya dari A misalnya sampai B. Geraknya dari yang kecil dulu, dari yang nilai paling bawah, batas bawah sampai yang batas atas. Oke, contoh ya. Nah, sekarang kita punya fungsi vektor 3 cos TI tambah 2 sin TJ, di mana T-nya itu dari 0 sampai 2V. Nah, persamaan parameternya artinya kita menuliskan dulu X sama dengan cos T dan Y sama dengan sin 2T. Nah, lalu selanjutnya kita eliminasi nilai T-nya. Ya, tapi gimana cara mengeliminasi nilai T-nya? Karena ini T-nya itu melekat dalam cos dan sin.
Berbeda dengan nanti contoh-contoh soal berikutnya. Nah, untuk soal yang ini kita sedikit khusus ya, sedikit spesial, bahwa kita ketahui dari sini ya, dari persamaan pertama ini kita bisa kuadratkan kedua ruas, jadinya x3 kuadrat tambah cos kuadrat t, sama dengan kuadrat sama dengan cos kuadrat T. Dari yang kedua ini kita peroleh Y per 2 kuadrat sama dengan sin kuadrat T. Nah, gitu. Dan kalau kita jumlahkan ya, ini cos kuadrat T tambah sin kuadrat T, dia jadi hilang T-nya, makanya kita jumlahkan. Jadi ini adalah 1, di sini jadinya X per 3 kuadrat tambah Y per 2 kuadrat. Dan kita ketahui bahwa persamaan ini adalah persamaan elips. Yang gambarnya adalah seperti ini. Nah, ya, gambarnya seperti ini. Nah, sekarang arahnya kemana nih? Nah, arahnya itu akan bergerak dari yang 0 sampai ke 2pi. Artinya kita masukkan dulu nilai. Nah, nilai F0 ya, A-nya, T-nya sama dengan 0, kita peroleh kalau T-nya sama dengan 0, kita kotret di sini, maka F0 ini sama dengan 3 cos 0 I tambah 2 sin 0 J. 3 cos 0 berarti 3 kali 1, berarti hasilnya 3I ya, ditambah 2 sin 0, 2 kali 0. Nah, ini hasilnya. Jadi kalian bisa lihat yang pertama itu untuk T sama dengan 0, dia ini. Yang kedua kita coba misalnya pi per 2. Pi per 2 itu ini. Jadi kalau kita lihat ini 0,2. Lalu kita coba pi per 3 yang ini. 2pi. Nah, jadi kita bisa dapat arahnya kemana? Dari sini ke sini ya. Coba kita lihat. Nah, itu C-nya itu. Lengkung arah kurvanya itu dari sini ke sini. Seperti itu. Ya. Selanjutnya. Contoh soal selanjutnya adalah jika kita memiliki, nah ini bentuknya beda, bukan trigonometri. Ft sama dengan T min 4I tambah akar TJ untuk T-nya dari 0 sampai 4. Yang pertama tadi kita buat dulu apa? Ini X sama dengan T min 4, lalu Y sama dengan akar T. Nah, lalu yang kedua adalah eliminasi T-nya. Gimana cara eliminasi T-nya? Kita lihat di sini. Di sini kita peroleh bahwa T sama dengan X tambah 4 ya, dari persamaan yang pertama. Lalu dari situ kita masukkan ke persamaan yang ini, bahwa T-nya diganti sama X tambah 4. Jadi Y sama dengan akar X tambah 4. Nah, lalu kita kuadratkan kedua ruas hingga kita peroleh persamaan ini. Sehingga kita bisa tahu bahwa oh ini kalau persamaan kayak gini adalah persamaan parabola ya, karena persamaan kuadrat. Cuman ini yang yang kuadratnya Y. Kalau yang kuadratnya Y berarti bentuknya antara begini ya ataupun begini ya. Kalau misalnya yang kuadratnya X ya, biasanya kan gini-gini atau gini ya. Sedangkan ini yang kuadratnya Y. Oke, jadi kita bisa lihat di sini bahwa hasilnya seperti ini. Ya, kalau kita gambarkan dalam Kartesius. Nah, selanjutnya kita tentukan arah. Tentukan arah, kita masukkan lagi nilai-nilai tadi yang ini. Nah, arahnya. Masukkan nilai F0, masukkan ke sini, T sama dengan 0, akar 0 gitu ya. Lalu masukkan lagi F4 yang ujungnya. Dan kita tahu persamaan ini adalah persamaan parabola. Jadi kita buat gambarnya seperti ini. Arahnya berarti dari min 4,0 ke 0,2. Jadi arahnya ke situ ya. Nah, seperti itu. Baik, contoh berikutnya nomor 3. Kita punya Ft min Ti tambah akar A kuadrat min T kuadrat ya. Jadi ini sedikit abstrak nih, dimana T-nya lebih besar dari min A kurang dari A.
Nah, persamaan parameternya kita lihat di sini ya. Ubah dulu X sama dengan min T, Y sama dengan akar A kuadrat min T kuadrat. Lalu kita eliminasi T-nya sehingga kita mendapatkan Y sama dengan cara yang sebelumnya. Y sama dengan ini. Dan kalau kita buka kuadratnya, kita kuadratkan, buka akarnya, kita kuadratkan kedua ruas, ini kita peroleh Y kuadrat sama dengan A kuadrat min X kuadrat. Ya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat ini adalah persamaan apa nih? Persamaan lingkaran, ya, persamaan lingkaran. Nah, selanjutnya kalau misalnya persamaan lingkaran berarti jari-jarinya berapa nih? A, ya, jari-jarinya A kalau kita lihat. Nah, seperti itu. Cuman dia katanya dari A sampai min A, gitu ya, A sampai min A. Dan arahnya dari mana nih? Kita lihat, masukkan nilai F min A yang batas bawah, kita peroleh A,0, lalu kita masukkan F0 di sini ya. Lalu FA. FA itu berarti dia masuknya di min A,0 di sini. Jadi kira-kira arahnya ke sini ya. Nah, coba kita lihat, kita cek. Nah, seperti itu, arahnya ke situ. Baik, mudah-mudahan kalian mengerti ya. Nah, di sini juga ada latihan yang bisa kalian kerjakan. Tolong dikerjakan di rumah. Dan selanjutnya adalah bagaimana kalau misalnya di R3 atau di ruang R3. Nah, mungkin ini cukup ya, kalian mungkin harus pelan-pelan ya memahaminya ya, tapi ya kita coba saja dijelaskan. Nah, kalau kita punya fungsi vektor di ruang 3, berarti kita punya F1, F2, F3 yaitu X, Y, dan Z ya. Nah, contohnya misalnya seperti ini. Ini adalah di ruang 3. Nah, untuk gambarnya kira-kira seperti apa? Ya, ini sama dengan yang ruang 2 tadi, bahwa ini menunjukkan X, ini menunjukkan Y, dan ini menunjukkan Z ya, T. Nah, pertama adalah kita gambar garis dulu, garis W. W itu adalah vektor untuk X, Y, Z. Kita namakan ini titik P. P, X, Y, Z. Lalu juga kita gambarkan juga untuk P0. Ya, P0 itu X0, Y0, Z0 dengan masukkan T-nya 0. Ya, seperti itu. Kalau ini misalnya sembarang. Sembarang tapi dia terdefinisi ya di daerah domainnya. Lalu setelah itu kita akan buat, nah ini namanya P0, ini P, kita tarik titik dari P0 ke P. Ya. Kita namakan misalnya PP0 ya, garis PP0. Dan juga kita gambar sebuah vektor V yang sejajar dengan PP0 ya, seperti itu. Nah, untuk apa itu? Nah, sebenarnya adalah untuk menentukan persamaan simetri ya. Nah, coba kita lihat di sini. Garis adalah himpunan semua titik P sehingga P0P itu sama dengan T kali V ya. Jadi kalau kita lihat PP0 itu adalah sebuah sesuatu nilai T tadi dikali dengan vektor V ya. Jadi dia perkalian skalar dengan vektor V, karena kita tahu di sini adalah V ini sejajar dengan PP0 ya. Lalu kita lihat juga di sini bahwa negatif vektor W0 ditambah W itu sama dengan T kali V ya. Atau kita lihat sedikit lagi ya, kita balik lagi di gambar bahwa negatif W0 artinya negatif W0 itu ke sini ya. Nah, ke sini ditambah dengan W, ini nilainya adalah sebuah vektor ke sini tapi sejajar dengan V. Jadi V dikali sesuatu atau kita kali dengan T tadi. Nah, kalau disederhanakan kita memperoleh bahwa W sama dengan W0 tambah TV. Nah, jadi kita itu intinya mau mencari nilai W ya, menggunakan W0 dan V tadi. Nah, jika W adalah X, Y, Z ya, W0 adalah X0, Y0, Z0, serta V adalah sebuah nilai ABC, vektor ABC, maka persamaan garis dalam bentuk parameter ditulis sebagai berikut. Nah, ini X adalah X0 tambah T kali A, Y sama dengan Y0 tambah T kali B, dan Z sama dengan Z0 tambah T kali C. Ya, sehingga dari sini pun kita bisa peroleh persamaan simetrinya adalah
X min X0 per A sama dengan Y min Y0 per B sama dengan Z min Z0 per C. Ya. Nah, kita coba langsung ke contoh soal. Misal, tentukan persamaan parameter dari garis yang melalui titik 1, 2, 3 dan sejajar dengan vektor min 1, 2, dan 3. Min 1, 2, 3. Persamaan simetri garis tersebut adalah X sama dengan 1 min T, lalu Y sama dengan 2 tambah 2T, dan Z sama dengan 3 plus 3T. Ya, seperti itu. Dan contoh yang nomor 2, tentukan persamaan parameter dari garis yang melalui titik 2 min 3 min 1 dan titik 5 min 1 min 4. Nah, kita ketahui bahwa vektor yang sejajar dengan garis tersebut, kita cari V-nya itu adalah 5 min 2, ini dikurang-kurang ya. Min 1 kurang 3, min 4 kurang 1. Kurang min 1, jadi tambah 1. Kita dapat ini. Nah, jadi sehingga kita juga nanti lakukan pilih X0, Y0, Z0-nya ini 2 min 3 min 1, lalu kita buatlah persamaan parameter garis tersebut, yaitu ini. Nah, seperti itu ya. Oke, dan di sini ada latihan soalnya, tolong dikerjakan juga ya. Dan selanjutnya kita membicara tentang sebuah ekivalen, ya, nilai ekivalen dari sebuah fungsi vektor. Nah, Ft dan Gt disebut ekivalen jika Ft dan Gt menjelajahi suatu kelengkungan C yang tadi sudah kita bicarakan di awal yang sama dengan arah yang sama. Jadi dia sama-sama dalam lengkungan C dengan arahnya pun sama, nggak boleh beda. Maka dia disebut ekivalen. Nah, kalau kita lihat contoh yang pertama, Ft sama dengan A cos T, I tambah A sin T, J, itu T-nya dari 0 sampai pi. Lalu juga kita punya vektor fungsi yang kedua, yaitu Gt sama dengan min T kali I tambah akar A kuadrat min T kuadrat J. Nah, kalian kalau misalnya di rumah, nanti kalian coba kotret-kotret lagi bahwa yang Ft ini merupakan fungsi atau grafiknya itu adalah lingkaran. Dan yang B pun grafiknya lingkaran dengan jari-jari A. Sehingga dia memang menjelajahi suatu lengkungan C, dan ketika dicek arahnya, dia memiliki arah yang sama, sehingga ketika dia menjelajahi suatu lingkungan yang sama C dan sama arahnya juga, maka dia disebut ekivalen ya, seperti itu. Norma, mungkin kalian pernah dengar tentang norma, itu adalah panjang vektor. Nah, di sini Ft sama dengan F1T tambah F2T tambah F3T, maka normanya atau panjang vektornya sama dengan yang ruang 2 juga, ini adalah F1T kuadrat tambah F2T kuadrat tambah F3T kuadrat ya. Atau biasanya kalau di SMA kalian mengenalnya norma dari vektornya adalah X1 X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat ya, seperti itu. Oke, dan sifat untuk fungsi vektor ini, kalau misalnya kita punya Ft dan Gt di ruang 3, maka perkalian dari Ft dan Gt ini kita bisa mengalihkan dari masing-masing komponen vektor IJK-nya. F1T, G1T, tambah F2T, G2T, tambah F3T, G3T. Ya, sama dengan panjang vektor Ft tambah GT, panjang vektor GT atau norm dikali cos A, di mana alfa adalah, ini A ya, alfa adalah sudut antara dua vektor tersebut. Mirip ya sama yang ruang 2. Lalu juga ini untuk perkalian cross produknya. Cross produknya ini dari IJK, lalu untuk FT, F1, F2, F3 kita simpan G1, G2, G3. Lalu untuk komponen vektor I-nya artinya kita menutup yang ini, yang I, lalu kita cari ininya. Determinannya dikurang, kalau misalnya untuk J berarti kita tutup yang ini, maka di sini F1, G1, F3, G3 dan seterusnya. Ya. Baik, dan ini juga berlaku untuk apabila ada sebuah konstanta, dia dikalikan dengan penjumlahan pengurangan vektor, ini bisa ditulis seperti ini, ya, tinggal dibaca lagi. Baik, nah, kita di kalkulus 2 ini memang tidak akan jauh-jauh dari limit,
ya, limit, continue ya, konvergen seperti itu. Dan di fungsi vektor pun di sini kita mengenal tentang limit dari fungsi vektor ft. Untuk T menuju A, dia akan bernilai L untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, ada delta lebih besar dari 0 ya. Ya, sedemikian hingga juga anggota bahwa T min A lebih besar dari 0 kurang dari delta. Sedemikian hingga menjadi Ft min L kurang dari epsilon. Nah, untuk memahami ini kalian harus memang merenung dulu ya. Jadi, kalian tuh mau cari limit sebuah vektor fungsi di mana T-nya mendekati A, dia mendekati sebuah nilai L. Nah, seperti itu. Ilustrasi, ini ada A. Jadi, kita mau cari fungsi vektor mendekati nilai A ini. Ini misalnya ada sebuah delta, ini dari sini ke sini delta ya. Sorry, bentar. Dari sini ke sini itu delta. Nah, ini delta, ini juga delta. Seperti itu ya. Nah, lalu kita pindahkan ke sini ya. Dimana misalnya ini punya Ft, lalu dia juga punya nilai L, gitu kan ya, bahwa nilai-nilai T ini kan akan dipetakan ke Ft. Nah, tapi kalau misalnya untuk T mendekati A, dia akan bernilai L, misalnya di sini, seperti itu. Maka di sini ada delta juga, Ft min L, yang mana kurang dari epsilon, seperti itu. Ya. Nah, ini teorema-teoremanya. Misalkan kita punya F1 Ft, di mana Ft itu adalah F1T tambah F2T, maka Ft mempunyai limit di A ya, jika dan hanya jika memang F1T dan F2T mempunyai limit di A. Jadi ini bisa dipecah. Ya, jadi ini punya limit, punya nilai limit di sebuah nilai gitu ya untuk T sama dengan A jika untuk komponen vektor I-nya dan J-nya itu dia juga mempunyai limit di A. Ya, seperti itu. Nah, kita lihat contoh ya. Hitung limit fungsi vektor berikut jika ada. Nah, ada 3 soal nih, kita lihat. Ya, mari kita kerjakan. Misalnya yang pertama, limit T menuju min 3 untuk fungsi vektor T kuadrat min 9 per T tambah 3I tambah T kuadrat tambah 6 tambah T min 6 per T kuadrat min 9J. Nah, kita bisa pecah dengan teorema yang sebelumnya. Jadi kita cek limit masing-masing komponen vektor I dan J ya. Kita cari yang ini dengan menggunakan di modif ya, T kuadrat min 9 itu bisa dipecah menjadi T min 3, T plus 3. T plus 3 nya coret, sisanya 3 T min 3. Tinggal disubstitusi min 3 ke sini. Jadi min 6I. Dan yang berikutnya ada limit T menuju min 3 dari fungsi yang komponen vektor J. Ya, ini juga kita modifikasi sehingga kita peroleh hasilnya adalah ini. Ya, sehingga ada limit T menuju min 3-nya adalah min 6I tambah 5 per 6J. Ya. Oke. Yang kedua adalah limit T menuju 0 sin T per T I tambah T per E pangkat TJ. Ya. Kita cek lagi. Ya, kalian tahu bahwa sin T per T itu adalah 1 ya untuk T menuju 0. Ya, dan untuk T per E pangkat T kalau kita masukkan 0, berarti ini adalah 0 per 1, yaitu 0. Ya, jadi ini adalah 1I tambah 0J, jadi I. Jadi ada dia limitnya. Oke, yang ketiga. Nah, yang ketiga kita lihat ini bentuk lain dari penulisan fungsi vektor ya. Di sini adalah I-nya, ini adalah komponen vektor J-nya. Baik, ini untuk menuju 0 plus. Nah, kalian lihat bahwa limit ln dari T kuadrat untuk dari T menuju 0 ya, positif, itu hasilnya adalah minta hingga, yang artinya tidak ada. Dan karena memang hasilnya tidak ada, artinya kalau salah satu limit saja hasilnya tidak ada, artinya limit untuk fungsi vektor ini pun tidak ada. Ya, jadi kita bisa mengecek saja salah satu, seperti itu. Baik, di sini ada latihannya juga. Ada 3 latihan, kalian bisa dikerjakan, dan mungkin untuk pertemuan di video kali ini cukup saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kalian paham, tolong diulang-ulang kembali
dan dikerjakan soal latihan-latihannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.